Tuhan Yesus adalah ahli dalam bercerita, sangat kreatif melibatkan lawan bicaranya. Isi dari pesan Yesus dalam perumpamaannya juga beragam. Ada tujuan-tujuan khusus sehingga Yesus menggunakan perumpamaan. Ada juga terkandung sebuah kritik dan teguran untuk pendengarnya. Nah, kali ini penulis akan membahas secara singkat kisah perumpamaan Yesus yang sangat terkenal dalam Lukas 15 ayat 11-32. Oke, kita semua pasti sudah tahu kisah perumpamaan ini. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang jangan buat orang terhilang di dalam gereja. Sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana hari ini kami bisa menikmati segala rahmat-Mu ya Bapa. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Dan berkatilah mereka yang selalu setia mendengarkan apa dan bagaimana hidup di dalam Engkau yang benar. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi saya akan sampaikan, Tuhan, yang menjamah hati kami untuk selalu tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudaraku, tema khotbah saya hari ini, jangan buat orang terhilang di dalam gereja. Dalam mengajar, Yesus menggunakan beberapa metode dan tidak terikat pada satu metode saja. Dia beralih dengan sangat lembut dari yang dikenal ke tidak yang dikenal, dari yang sederhana ke hal-hal yang rumit, dari hal-hal yang konkret ke hal-hal yang abstrak. Suatu kebebasan yang sesungguhnya muncul dalam kemampuan metodologisnya dan dengan objektivitasnya yang cukup jelas. Dia bukanlah seorang penghibur, melainkan seorang pendidik. Dia menginginkan lebih dari perhatian yang besar. Dia menjanjikan untuk mengubah hidup. Tak seorang pun bisa menuduh Yesus memotong filosofi pendidikan. Dia memahami bahwa semua pembelajaran melibatkan suatu proses. Dia tidak hanya tahu apa yang diajarkannya, tetapi ia juga mengerti apa yang diajarkannya. Belajar lebih dari sekedar mendengarkan. Mengajar lebih dari sekedar mengatakan. Salah satu metode Yesus dalam menyampaikan pengajarannya adalah dengan perumpamaan. Perumpamaan Yesus adalah perumpamaan semacam analogi yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kisah-kisah perumpamaan ini terdapat dalam semua kitab Injil, seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun, dari semua kitab Injil, kitab Matius memuat perumpamaan dengan jumlah yang terbanyak. Perumpamaan-perumpamaan Yesus ini cukup sederhana dan cukup mudah untuk diingat. Oleh karena itu, perumpamaan tersebut masih dapat diceritakan dari mulut ke mulut, sebelum akhirnya menjadi bentuk tertulis. Bertahun-tahun setelah wafatnya Yesus, hal ini telah terjadi. Salah satu sifat perumpamaan adalah menggambarkan secara sepintas sebuah cerita yang sederhana dan lugas, tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam jika direnungkan lebih jauh. Tuhan Yesus adalah ahli dalam bercerita, sangat kreatif melibatkan lawan bicaranya. Isi dari pesan Yesus dalam perumpamaannya juga beragam. Ada tujuan-tujuan khusus sehingga Yesus menggunakan perumpamaan. Ada juga terkandung sebuah kritik dan teguran untuk pendengarnya. Nah,
Kali ini penulis akan membahas secara singkat kisah perumpamaan Yesus yang sangat terkenal dalam Lukas 15 ayat 11-32. Oke, kita semua pasti sudah tahu kisah perumpamaan ini. Kisah perumpamaan anak yang hilang. Dengan sangat jenius melalui perumpamaan yang cantik sekali dalam kisah ini, Yesus memprediksi keadaan manusia yang terhilang. Keadaan ini adalah bayangan dari kondisi umat Tuhan yang disadari ataupun tidak disadari. Dalam kisah ini, Yesus berbicara tentang dua jenis orang yang terhilang. Setiap pendengar dapat menentukan sendiri apakah ia terhilang dari luar seperti anak bungsu atau terhilang di dalam seperti anak sulung. Penulis pernah mengkhotbahkan hal ini dalam pelayanan bahwa ada banyak kondisi umat Tuhan seperti ini. Kegiatan keagamaan masih aktif, liturgi-liturgi gereja pun masih dikerjakan. Tapi sebenarnya kondisinya terhilang di dalam Tuhan. Masih di gereja, tapi sesungguhnya terhilang. Anak sulung dan anak bungsu tidak ada yang perlu dibela, sebab keduanya memiliki karakter yang buruk atau yang sudah rusak. Dalam pandangan Allah, keduanya memiliki ciri-ciri yang tersendiri, yang satu terdeteksi sementara yang lainnya tidak. Yang pasti terlihat jelas adalah bahwa keduanya memiliki persamaan gambar yang rusak yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang percaya. Kerusakan moral pertama yang dimiliki oleh anak bungsu dan sang mencolok mata yaitu kurang ajarnya terhadap orang tua, menghamburkan uang dan waktu, hidup hedonisme dan kesemrawutan. Keterhilangan anak bungsu jelas terlihat di luar rumah. Jenis kehilangan ini sangat mudah membuat seorang cepat sadar dan kembali. Lihat saja ketika si anak bungsu didera kemiskinan, kelaparan, sampai tahapan berselera makanan babi. Penderitaan ini memupuskan kemurtadannya dan kekurang ajarannya kepada orang tua. Ia ingat bukan karena mendengar khotbah atau Injil, tetapi ia dipaksa oleh keadaan yang mendorongnya untuk kembali kepada Tuhan. Cara yang sama bisa Tuhan pakai untuk membuat kita sadar dan berbalik kepadanya. Kalau khotbah, gembala, dan tamu tidak sanggup membuatmu bertobat, maka Tuhan sendiri akan turun, memberikan beban kesulitan, kelaparan, dan selera babi agar kamu kembali seperti anak bungsu ini. Berbeda dengan kemerosotan moral si anak sulung. Anak sulung dipandang sebagai seorang anak yang baik, yang tidak melawan orang tua, melakukan tugas dengan baik. Namun, ternyata sama parahnya dengan anak bungsu yang terhilang di luar rumah. Lebih parahnya lagi, anak sulung ini memiliki kebencian yang mendalam dengan saudara-saudara dan sedagingnya. Anak sulung memberikan vonis murtad kepada adiknya dan tidak mungkin dibaharui. Sang bapak saja masih memberi kesempatan, tetapi si kakak yang satu ini tidak bisa menerima keadaan adiknya. Penolakan ini sering terjadi dan menjadi batu sandungan bagi sesama jemaat. Itu sering terjadi bahwa orang-orang di dalam gereja yang sering kali memiliki dendam yang tidak bisa hilang menimbulkan aroma perpecahan. Anak sulung tidak dapat menikmati kekayaan yang selama ini menjadi miliknya. Terbukti dengan ucapannya bahwa ia telah bertahun-tahun menghabiskan waktu tetapi tidak menikmati kekayaan bapaknya. Menurut pengakuannya, anak kambing satu ekor pun belum pernah disembelih untuk disantap bersama teman-temannya. Parah bukan? Lapar di tengah-tengah kelimpahan makanan. Orang seperti ini tidak pernah merasa bersyukur dan menikmati apa yang dimiliki. Akibatnya, dia menjadi orang yang suka protes jika orang lain menikmatinya lebih baik. Memiliki iri hati yang mendalam sehingga tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Susah lihat orang senang dan senang lihat musuh orang menjadi susah. Itulah istilah yang tepat untuk si anak sulung.
Kondisi hidup anak sulung ini susah untuk dipertobatkan, sebab ia merasa diri benar dan lebih baik dari adiknya. Ia merasa melakukan perintah bapaknya atau perintah Tuhan. Baginya, dirinya lah harus menjadi tolak ukur. Orang lain harus mengikuti apa yang ia lakukan dan katakan. Bahkan pendetanya atau gembala dituntut untuk setuju dengan gagasan dan idenya. Bila tidak, maka ia akan sakit hati dan kecewa dengan gembalanya. Orang yang kehidupannya kekristenannya seperti ini sesungguhnya adalah terhilang. Walaupun sudah ada nasihat dan kunjungan pribadi pun tetap akan susah untuk bertobat dan kembali. Akibatnya adalah banyak anak Tuhan yang meninggalkan gereja karena kehidupan orang Kristen seperti ini, seperti anak sulung ini. Tidak heran berpindah-pindah gereja. Ketika penulis memulai perintisan pelayanan selama 8 bulan yang lalu, ada sekeluarga yang datang pertama, panjang lebar, mengobrol. Rupanya tujuannya dari semua pembicaraannya adalah keluarga ini. Dan beberapa keluarga lainnya berencana untuk pindah ke gereja yang kita layani. Tentu saja kalau dilihat dari kebutuhan, saya sangat membutuhkan pertambahan jumlah jemaat. Tetapi saya dan istri sepakat untuk tidak menerima mereka. Menasihati dan menguatkan mereka kembali, menyarankan mereka untuk kembali ke gerejanya. Kami lebih memilih untuk membawa damai, membawa dampak yang baik dalam lingkungan gereja-gereja sekitar. Sebab tidak menutup kemungkinan apabila pelayanan kita tidak sesuai dengan mereka. Bisa saja mereka kembali pindah gereja ke gereja lain. Dan sudah pasti ini akan menimbulkan gesekan sesama hamba Tuhan. Ada banyak orang dalam gereja seperti anak sulung yang sanggup menghilangkan berpuluh-puluh jiwa keluar dari gereja. Seharusnya orang dalam gereja memberikan pengaruh yang baik agar dapat menarik jiwa-jiwa masuk ke dalam gereja Tuhan. Sayang hal ini banyak tidak disadari orang dalam gereja. Mereka malah merusak pekerjaan Allah yang sudah dibangun, menghilangkan jiwa-jiwa dan merusak kekeluargaan sebagai tubuh Kristus. Apakah Anda dalam posisi sebagai anak sulung? Anda sendiri yang tahu kondisi Anda. Anak bungsu tidak mengajak orang lain menjadi sesat mengikuti dirinya. Malah justru ia kembali ke rumah dan bertobat. Orang lain ikut bahagia dengan pesta yang diadakannya. Setiap orang percaya harus sadar bahwa tugas utamanya adalah menggembalakan orang lain dengan lidah dan tingkah laku. Tugas penggembalaan bukan hanya ditujukan pada gembala-gembala jemaat atau pekerja gereja, tetapi berlaku untuk setiap orang yang percaya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang perlu diingat adalah bahwa gereja bukan kumpulan malaikat, tetapi kumpulan orang-orang berdosa yang mau bertobat. Hanya tidak sedikit orang yang tidak mau bertobat. Akibatnya banyak orang yang meninggalkan gereja. Ada beberapa di antaranya tidak mau lagi berdoa dan beribadah. Mereka dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun bukan meninggalkan Kristen, tetapi secara hidup keagamaan, mereka telah meninggalkan gereja. Jadi jemaat yang rendah hati, rela berkorban, dan terbebas dari jiwa-jiwa. Hiduplah sungguh-sungguh untuk Tuhan, dan bahkan untuk lain. Temukan Tuhan dalam hidupmu, dan jika sudah, kembalilah dalam gerejamu untuk turut membenahi kekacauan dalam gereja itu. Bersinergi bersama dengan gembalamu dalam perluasan pekerjaan Tuhan. Bagi jemaat yang membuat masalah dan batu sandungan, berhentilah, copot egomu, dan berdiam dirilah. Jangan ada lagi yang kamu lukai dengan sikapmu. Jangan ada lagi orang meninggalkan gereja karenamu. Domba seharusnya melahirkan domba,
bukan serigala yang memakan domba-domba di kandang atau memakan sebangsanya. Apakah Anda yang termasuk terhilang?